Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di kelas Sistem Manufaktur Modern. Dan kali ini kita akan membahas ya terkait Lean Production ya. Oke, jadi Lean Production ya ini adalah bagian dari pembahasan pekan lalu sebenarnya kan. Jadi Lean Production ini, nah, Lean artinya ramping atau ringkes ya. Production ya artinya produksi. Ya, jadi eh, Lean production itu artinya produksi yang ramping ya, atau produksi yang ringkes ya. Nah, bagaimana atau apa maksudnya ya? Mari kita bahas di sini ya. Sebentar. Ya. Nah, yang pertama adalah ini ya. Jadi hal yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini adalah ya yang pertama ada lean production, definisi dari lean production, kemudian eh, TPS ya atau Toyota Production System. Kemudian Lean Implementation Requirement dan Lean Service. Ya, ini adalah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Ya, nah, eh, apa itu ya Lean Production ya? Jadi di sini Lean Production ya can be defined as an integrated set of activities ya designed to achieve high volume production using minimal inventories ya, raw materials, work in process, and finished goods. Ya, jadi intinya definisi ya daripada lean production ya itu adalah bagaimana mengintegrasikan ya atau menggabungkan ya aktivitas aktivitas yang memang didesain untuk apa namanya menghasilkan ya produk ya dengan menggunakan eh, penyimpanan yang minimal ya. Jadi intinya seminimal-minimal bahan ya itu bisa menghasilkan produk ya. Jadi di sini dituliskan minimal inventories ya, minimal penyimpanan ya. Jadi apa yang bisa kita produksi itu sebaik mungkin jangan sampai ada yang disimpan ya. Dan juga apa yang mau kita produksi itu menggunakan bahan baku yang seminimal mungkin ya. Then production also involves the elimination of waste ya in production effort ya. Jadi selalu berusaha untuk meminimalisir adanya waste ya atau limbah ya. Jadi limbahnya diminimalisir. Ya, lean production ya also involves the timing of production resources. Ya, in example, parts arrive at the next station just in time. Ya, jadi pada lean production ya itu produksi timing daripada produksinya itu juga tepat waktu ya. Jadi eh, apa namanya kalau misalnya ya kita bagi ya eh, pembuatan suatu benda ya atau suatu part itu ada 10 langkah gitu. Maka dari A ke B itu tepat waktu ya, bukan lebih cepat atau terlambat ya. Kalau lebih cepat berarti nanti misalnya dari A ke B ya. Dari A ke B kemudian karena yang dari A terlalu cepat ke B, maka yang di B akan terjadi penumpukan. Nah, itu tidak boleh. Atau yang dari A ke B telat ya maka yang B tidak akan bisa berproses ya yang menyebabkan nanti di langkah-langkah selanjutnya langkah C, D, E dan seterusnya itu juga akan telat ya jadi di sini ditulis just in time tepat waktu ya. Nah, ini adalah definisi daripada lean production. Nah, ini uh, full system ya kemarin sudah dibahas ya. Ya intinya bahwa apa namanya dari customer dulu gitu ya. Customer dia akan memesan barang ya, memesan barang dan yang dipesan pasti produk yang sudah jadi. Ya di sini tulisannya customer ya itu seperti menarik ya, menarik barang dari final assembly ya. Jadi final assembly ini artinya produk yang sudah selesai
dan dirakit. Nah, ketika customer ini mengambil ya atau memesan atau membeli barang yang sudah jadi, maka stok di sini berkurang gitu ya. Maka yang di sebelah sini ya, yang di sebelah sini ya, final assembly itu akan menarik barang dari yang sebelumnya ya, part A dan part B misalnya gitu ya. Part A dan part B. Nah, misal di part A sudah dipakai untuk membuat assembly, yang di B juga sudah dipakai, maka yang A ini juga akan berkurang. Ya. Akhirnya dia menarik, ya, menarik eh, bagian-bagian dari part A, misalnya part A1 dan part A2, dan seterusnya gitu ya. Jadi eh, sistemnya ditarik. Nah, ya ini sudah dibahas di pertemuan selanjutnya, saya hanya mengulangi. Intinya, kalau belum ada permintaan daripada langkah selanjutnya, maka langkah yang sebelumnya itu tidak bekerja, ya, belum bekerja. Nah, ini untuk menghindari adanya penumpukan barang ya di salah satu langkah ya, itu juga untuk menghindari keku- kekurangan ya, kekurangan daripada stok ya ketika dibutuhkan. Nah, ini pull system ya. Nah, ini fitur daripada Lean Production. Jadi, what it is? Apa sih sebenarnya Lean Production? Jadi, Lean Production itu adalah manajemen filosofi atau filosofi daripada manajemen. Jadi, Lean Production itu adalah pola pikir ya. Pola pikir ya, yang dibawa pada tingkat manajemen, ya, sehingga tercipta ya sebuah kondisi yang tadi sudah saya sampaikan ya, ringkes gitu ya. Kemudian di sini juga tertulis full system to follow the plan ya, through ini maksudnya ya, full system through the plan ya. Jadi sistem tarik ya. Tadi barusan juga saya singgung ya, full system ya, ini terkait eh, menarik ya, menarik eh, menarik pembuatan gitu ya. Jadi kalau yang langkah selanjutnya kosong, kemudian meminta ke langkah sebelumnya untuk membuat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian what it does ya. Jadi apa yang dilakukan dalam lean production ya. Yang pertama attack waste ya. Ini maksudnya adalah meminimalisir ya, meminimalisir adanya limbah. Kemudian expose problems and bottlenecks. Jadi mencoba untuk mengungkap masalah-masalah yang terjadi ya. Dan juga mengungkap bottlenecks ya. Jadi bottlenecks itu adalah macet ya, macet dalam produksi. Misalnya sebuah alat gitu ya memiliki kemampuan untuk mengerjakan 5 part ya, tapi ternyata bahan yang datang ya itu bisa untuk membuat 10 part. Berarti kan ada yang ngantri itu ya. Nah, ngantri-ngantrinya ini menyebabkan dia akan terus bertumpuk ya, karena bisanya mengerjakan cuma 5, tapi bahannya datang untuk 10. Nah, jadi itu misalnya dalam 1 jam ya. Nah, ketika 1 jam, 2 jam, 3 jam ya nanti akan banyak menumpuk ya di titik tersebut. Nah, itu juga dihindari di lean production. Kemudian what it requires ya, apa yang dibutuhkan ya kalau misalnya kita ingin mengimplementasikan lean production. Yang pertama adalah employee participation ya. Jadi partisipasi dari pegawai. Jadi harus total semuanya berkontribusi dalam lean production ini gitu ya. Kemudian industrial engineering ya atau basics ya. Jadi ini ya pekerjaan teman-teman kita di teknik industri ya adalah mengkonsep dan mengatur supaya lean production itu bisa berjalan di sebuah pabrik ya atau di sebuah tempat ya. Kemudian continuing improvement ya. Selalu ingat ya bahwa eh, perbaikan ya, perkembangan itu terus berjalan ya, continuing ya. Jadi tidak ada berhenti ya. Yang penting berkembang ya, walaupun itu kecil ya, yang penting berkembang dan lebih baik sedikit demi sedikit. Kemudian total quality control ya, setiap orang yang ada dalam sebuah eh, faktori ya, atau dalam sebuah pabrik itu bertanggung jawab untuk mengontrol
kualitas ya dari apa yang dia lakukan ya. Mau itu bagian manajer ya manajemen, mau itu bagian karyawan ya semuanya bertanggung jawab ya terhadap apa yang dikerjakan dan bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik ya di apa yang dia kerjakan ya, bukan malah berkomentar ya eh, terkait pekerjaan-pekerjaan orang lain. Kemudian small lot size ya, jadi memang dibuat supaya tidak apa namanya tidak membuat barang yang lebih dari yang seharusnya. Karena kalau barang dibuat lebih dari yang seharusnya, ya nanti akan terjadi penumpukan. Ya, jadi small lot size ya, jadi buat supaya memang sekecil mungkin ya, sekecil mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, jadi tidak terlalu besar ya. Kemudian what it assumes ya stabil environment. Ya. Jadi kenapa ya kenapa kok butuh lean production ya supaya ini ya lingkungan kerjanya itu stabil ya. Jadi apa yang keluar apa yang masuk itulah yang keluar gitu ya. Tidak menumpuk terlalu banyak yang masuk ya sementara yang keluar sedikit. Nah, itu nanti akan terjadi penumpukan gitu ya. Iya. Jadi ini ya future of lean production. Nah, ini sekarang produk apa Toyota Production System ya. Nah, jadi di Toyota Production System ya itu terdiri dari eh, dua filosofi ya. Yang pertama adalah elimination of waste ya. Jadi eh, pengurangan waste ya atau pengurangan limbah ya. Yang kedua adalah respect for people ya, yakni menghormati orang. Nah, ini adalah dua filosofi yang ada ya di Toyota Production System ya atau TPS ya. Oke, kita lihat yang pertama terkait elimination of waste. Nah, di elimination of waste ya di sini ada 7 hal ya yang merupakan eh, cara ya untuk mencapai elimination waste atau cara untuk mencapai apa namanya pengurangan daripada eh, waste ya, pengurangan daripada limbah. Ya, yang pertama ada fokus factory networks ya, kemudian group technology, quality at the source, GIP production, uniform plan loading, Kanban production control system, dan yang terakhir adalah minimize setup times. Nah, yang pertama adalah eh, fokus factory networks ya. Oops. Nah, jadi di sini ya dijelaskan, these are small specialized plants that limit the range of products produced. Ya, sometimes only one type of product for an entire facility. Ya. Ya, jadi intinya kalau di sini ya digambarkan bahwa eh, satu company, ya, company kecil-kecil ini ya mereka punya fokus ya untuk menciptakan produk yang spesifik ya. Jadi tidak semuanya dikerjakan di satu tempat ya. Jadi misalnya di sini adalah Toyota misalnya. Jadi Toyota itu tidak membuat semuanya, gitu ya. Tidak membuat bodinya sendiri, tidak membuat apa-apanya sendiri ya. Tapi Toyota ini berkoordinasi gitu dengan anak-anaknya gitu ya, dengan anak-anaknya ya, yang mana setiap anak-anaknya itu ya punya eh, punya kemampuan spesifik ya spesialisasinya sendiri ya ada yang membuat bodi ada yang membuat rangka gitu ya ada yang membuat bagian-bagian lainnya ya kenapa alasannya seperti itu ya karena dengan kita memberikan eh, spesialisasi ya ke anak-anak kita gitu ya dalam tanda kutip di sini adalah Toyota ya memberikan eh, spesialisasi kepada anak-anak perusahaan, ya, itu menyebabkan anak-anak perusahaan itu menjadi fokus, ya. Fokus dan kemampuannya berkembang dalam, ya, berkembang secara spesifik sehingga bisa memberikan eh, produk-produk part terbaik, ya. Nah, kalau semuanya dijadikan satu, ya, misalnya semua dibuat di induknya Toyota gitu ya, di induk.
Toyotanya sendiri, ya maka mungkin di Toyotanya akan kewalahan ngurusi macam-macam ya. Nah, jadi disebar gitu ya. Nah, ini some plants ya in Japan have as few as 30 and as many as 1,000 employees. Jadi di Jepang itu banyak perusahaan manufaktur kecil ya. Ya, tapi jangan dikira ya, perusahaan yang kecil itu tidak berkontribusi apapun. Nah, justru yang kecil-kecil itu malah dibina gitu ya oleh para perusahaan yang besar-besar ya, dibuat supaya kecil-kecil ya eh, pegawainya ya 30 sampai 1.000 orang, yang mana memang dari 30 sampai 1.000 orang itu memiliki kemampuan yang spesifik ya. Jadi dijaga ya supaya spesialisasinya tinggi ya dan tidak terlalu banyak orang ya. Karena kalau semuanya ngumpul jadi satu ya akan crowded ya, akan rame ya. Pabriknya akan rame dan semakin sulit mengatur orangnya ya. Jadi itulah salah satu ini ya minimizing waste ya dengan menggunakan fokus factory networks. Jadi fokus ke jaringan ya, jaringan produksi, jaringan factory, ya, jaringan pabrik seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ya minimizing waste group teknologi ya. Jadi grup teknologi di sini adalah membuat supaya apa ya eh, langkah ya atau cara membuat benda itu tidak menyebabkan adanya eh, pembuangan waktu yang sia-sia. Ya. Nah, jadi di sini ya ini contoh yang salah sebenarnya ya. Nanti setelah ini ada contoh yang benar. Nah, di contoh yang salah ini ya setiap tempat ya, ini diletakkan jenis apa namanya jenis jenis apa namanya ya alat yang sama ya. Misalnya di sini mesin gergaji ya atau saw machine. Ya, mesin gergaji di sini semuanya diletakkan di sini. Kemudian ada mesin grinder juga di sini semuanya. Mesin latte ya, mesin latte itu nama lain dari mesin bubut ya di sini semua. Dan ini ada mesin press ya, mesin tekan di sini semua. Nah, secara tempat ya terlihat rapi ya. Tapi gitu ya, misalnya nih ada 3 orang ya, ada misalnya ada 2 orang atau ya 2 kelompok gitu ya. Yang satu kelompok untuk membuat benda A, yang kedua kelompok untuk membuat benda B. Nah, kalau di sebuah factory, ya, konfigurasi mesin-mesinnya atau tata letak mesinnya seperti ini, maka mau dari kelompok A maupun kelompok B, ya, ketika akan menggunakan mesin gergaji, mereka akan numpuk semua di sini. Ya. Kemudian ketika akan ngebubut di sini, ketika akan menggrindar di sini, ketika akan melakukan perlakuan panas ya atau heat treat di sini ya, kemudian juga akan melakukan pengepresan di sini. Jadi bergerak apa ya istilahnya banyak orang yang bergerak gitu ya di eh, bergerak banyak orang yang bergerak ya berasal dari berbagai macam kelompok. Nah, sehingga tidak efisien gitu ya. Terjadi pergerakan yang tidak smooth, yang mana ini akan membuat terbuangnya waktu ya, karena tidak efisien dan juga mungkin akan buang-buang energi ya, karena tidak efisien jalannya. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan ini misalnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya pengelompokannya itu bukan berdasarkan pengelompokan jenis mesin ya, tapi memang dikelompokkan dari jenis apa yang dikerjakan. Ya. Nah, misalnya yang atas ya bagian atas ini adalah tempat alur pekerjaannya ya, eh, orang dari kelompok satu yang membuat part A gitu ya, atau yang membuat eh, bagian mesin A. Ya, maka dia akan berjalannya lurus gitu ya dari kiri ke kanan, dari bagian kiri kemudian juga ke kanan, ke sini ke heat treatment, kemudian ke mesin latte dan ke mesin press ya. Sementara yang dari pekerja di kelompok dua yang mengerjakan part B juga sama gitu ya. Bergeraknya yang bagian bawah ini dari kiri ke kanan ya. Nah, jadi lebih lebih eh,
rapi gitu kelihatannya. Jadi tidak tidak terlalu crowded ya, tidak terlalu ramai ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan apa yang dikerjakan ya, bukan berdasarkan mesinnya. Ya, nah itu ya. Sebentar. Ya, eh, ya itu grup teknologi. Ya. Nah, kemudian cara yang lain untuk mengurangi adanya eh, waste ya, yaitu dengan menggunakan uniform plan loading ya. Jadi apa maksudnya? Jadi intinya adalah membuat jadwal ya, jadwal supaya tidak ada penumpukan kerja di satu hari ya, atau di satu waktu dan tidak ada pengurangan kerja di waktu yang lain. Maksudnya gini, jangan sampai ada sebuah pekerjaan itu menumpuk di satu waktu. Ya, misalnya di hari Senin itu pekerjaannya banyak. Ya, sedangkan di hari Kamis ternyata pekerjaannya malah kecil gitu ya. Nah, itu jangan sampai. Yang bagus adalah membuatnya itu rata. Nah, contohnya di sini misalnya ya. Jadi ada di sini not uniform ya atau tidak seragam. Misalnya di bulan Januari mengerjakan 1.200 unit, Februari 3.500 dan di Maret 4.300. Nah, dari bulan Januari sampai Maret ya, itu kalau dijumlahkan ya ada 9.000 unit yang dibuat. Nah, ini adalah tidak seragam ya. Sedangkan di bagian yang seragam kalau kita lihat dari Januari, Februari dan Maret itu semuanya 3.000 unit. Yang mana kalau jumlahkan ya sama dengan 9.000 juga gitu. Nah, jadi ketika mengatur jadwal itu sebaik mungkin ya itu memang bisa diatur sedemikian rupa supaya pembuatannya itu eh, apa namanya rata ya, terdistribusi dengan baik ya penjadwalannya. Nah, kenapa kok harus apa namanya kok harus seragam ya? Karena kalau di bagian yang tidak seragam ini ya di bulan Januari dia mengerjakan sedikit ya, yang mana pegawai berarti bekerjanya juga sedikit, sementara kita sebagai kok kita ya, misalnya manajemen ya, bagian manajemen juga akan membayar dengan jumlah yang sama, ya. Jadi pekerjaannya sedikit, tapi digajinya sama. Nah, dari segi karyawan mungkin menguntungkan ya, kerjanya lebih sedikit, tapi dari segi keuangan kan membayar sesuatu apa ya, ada pemborosan gitu ya, pemborosan gaji lah ya yang bekerja tidak tidak sebanyak yang diharuskan tapi gajinya tetap ya sementara kalau di bulan Maret ya pegawainya bekerja lebih lembur gitu ya dan lembur itu biasanya gajinya lebih tinggi ya atau bahkan kalau misalnya tidak lembur maka butuh adanya pekerja eh, apa namanya sampingan atau part time ya harus mencari part time yang mana itu akan mengeluarkan uang lagi gitu ya untuk membayar part time. Nah, ini tidak bagus ya, sih. Karena ya semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak orang yang dibutuhkan, maka uang yang dikeluarkan untuk menggaji itu akan lebih besar. Ya, jadi ketika di bulan Januari ya pekerjanya sedikit, gajinya tetap, itu sebuah kerugian bagi perusahaan. Sementara di bulan Maret pekerjaannya terlalu banyak sehingga butuh mendatangkan pekerja tambahan. Itu juga kerugian ya daripada seperti itu. Nah, lebih baik dibuat rata saja gitu ya. Lebih pas gitu ya. Tidak perlu untuk membayar lembur ya, tidak perlu untuk mendatangkan pekerja tambahan ya, dan juga tidak perlu membayar lebih dalam hal gaji ya, atau tidak membayar. Jadi orang-orang pekerjanya itu bisa bekerja sesuai dengan standar atau tidak di bawah standar. Karena kalau di bawah standar gajinya gajinya sama saja ya itu rugi ya rugi dari segi eh, perusahaan ya. Nah ini. Oke, selanjutnya ya eh, sini ada minimizing waste dengan menggunakan inventory height problem. Jadi inventory height problem itu artinya bahwa dengan kita menyimpan
banyak stok ya, kita menyimpan banyak bahan baku, itu bisa membuat kita itu sulit untuk melihat kalau ada masalah. Nah, sekarang bayangkan gitu ya, misalnya kita akan membuat mobil, tapi sebelum ada pesanan mobil, ya, kita sudah nyetok bahan baku. Nah, ya bahan baku memang perlu ada stok, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau bahan baku itu di stok atau disimpan terlalu banyak, ya, kita jadi tidak tahu apakah bahan-bahan itu ada masalah atau tidak. Ya. Karena biasanya bahan baku itu ada masalah ketika sudah dikerjakan atau sudah diassemble. Ketika sudah dirakit baru ketahuan, loh, ternyata kok bagian rangkanya ini kok bermasalah gitu ya. Sementara karena kita sudah menyimpan banyak eh, bahan baku, ya ternyata bahan bakunya masalahnya sama semua. Ya, ada masalah di bagian bahan baku rangka mobil misalnya. Nah, itu kan akan jadi kerugian gitu ya. Kita sudah terlalu banyak memesan bahan. Sementara ketika kita akan buat atau kita akan rakit, ternyata baru ketahuan. Nah, beda kalau misalnya ya bahan baku yang kita miliki itu sedikit ya, kita simpan sedikit atau bahkan tidak simpan sama sekali. Jadi baru kita pesan bahan baku ketika memang ada orang yang sudah mau membeli mobil kita gitu ya. Nah, itu nanti ketika baru dirakit sedikit ketahuan ada yang cacat ya bahan bakunya, ya tidak begitu rugi-rugi amat ya karena kita belum memesan bahan baku ya. Nah, bayangkan kalau sudah memesan bahan baku yang banyak ternyata rusak atau tidak sempurna bahan bakunya, ya maka itu akan menjadi limbah ya karena bahan bakunya tidak dipakai itu ya. Nah, itu adalah minimizing waste dengan cara meminimalisir adanya inventory ya atau meminimalisir adanya bahan baku ya atau meminimalisir apa yang kita simpan ya. Nah, kemudian ini selanjutnya ada Kanban production ya. Ya, Kanban sudah kita bahas di pertemuan eh, 2 pekan yang lalu mungkin ya terkait papan Kanban ya. Nah, jadi intinya papan Kanban di sini itu ya, jadi intinya ya intinya Kanban itu adalah sebuah kartu ya. Ya dulu kartu tapi mungkin sekarang sudah berubah ya. Jadi semacam aplikasi digital gitu ya. Untuk memberikan tanda bahwa kita sudah mengambil sesuatu gitu ya. Dan karena kita sudah mengambil sesuatu, maka akan ada pengurangan stok gitu ya. Akan ada pengurangan stok di suatu titik sehingga di titik itu perlu untuk disuplai yang baru. Ya. Nah, ini contohnya bagaimana gitu ya. Contohnya misalnya di bagian assembly line gitu ya. Nah, ketika di assembly line ya, barang ini sudah jadi ya, kita berikan ke workstation selanjutnya ya. Atau kalau misalnya ini adalah final assembly line atau final assembly artinya barang yang sudah jadi, maka barang yang sudah jadi ini akan diambil oleh customer, maka di sini akan terjadi kekurangan gitu ya. Sehingga ketika sudah terjadi kekurangan, maka yang kurang ini akan mengambil di bagian storage atau di bagian gudang gitu ya. Nah, ketika dia mengambil di gudang, maka kita harus memberikan tanda berupa Kanban withdrawal ya atau withdrawal Kanban. Artinya apa? Bahwa kita sudah mengambil satu benda ya, bahwa kita sudah mengambil satu part gitu ya. Sebentar, cek cek. Oke, oke. Ya, tadi ngecek mix sebentar. Ya, jadi ketika sudah ngambil barang di assembly line, maka berkurang satu, maka mengambil dari bagian storage ya, atau mengambil dari bagian gudang ya, dengan menggunakan Kanban withdrawal. Jadi withdrawal itu kalau di bahasa Indonesia kan nantinya pengurangan ya, mengambil gitu ya. Nah, ketika sudah mengambil di storage A, ya maka di storage A akan berkurang satu juga gitu kan. Ini storage A sama ya, bagian sini sama bagian sini itu sama. Nah,
Ketika sudah berkurang stoknya satu, maka perlu untuk adanya penambahan stok ya ke bagian storage. Menambahnya dengan apa? Dengan membuat ya. Nah, ketika harus membuat, maka menggunakan Kanban production. Ya, jadi perbedaan antara Kanban withdrawal dan Kanban production adalah kalau Kanban withdrawal itu kita hanya mengambil ya, mengambil benda dari satu titik ke titik lainnya. Sementara kalau Kanban production karena sudah tidak ada lagi stok, maka harus dibuat. Nah, itu menggunakan production. Ya, jadi perlu dibedakan ya perbedaan antara Kanban withdrawal dan Kanban production ya. Nah, kemudian cara untuk mengurangi waste adalah dengan minimize setup times ya. Jadi setup times itu adalah waktu ya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan sesuatu ya. Ya kalau misalnya itu mesin ya berarti waktu setupnya adalah menyalakan mesin. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada setup time ya. Nah, setup time adalah ya waktu yang dibutuhkan ya untuk misalnya mengganti alat atau mengganti bagian fixtures ya, bagian apa nih? Bagian apa bahasa Indonesia ya? Pak, saya cari dulu ya. Fixture, fixture itu bagian untuk apa namanya? Bagian mengefikskan apa itu mengefikskannya? Nah, fixture. Ya bagian fitting ya. Eh, ya untuk fitting. Nanti coba dicek ya. Kalau di Google Translate ya bagian perlengkapan. Cuma bagian perlengkapan dan mungkin tools juga sama ya. Bagian fitting atau bagian untuk mengefikskan. Ya, intinya itu ya, fixtures ya. Atau mesin setting ya. Jadi waktu untuk nyeting mesin ya. Nah, long setup times create waste ya. Jadi kalau terlalu lama dalam men-setup suatu alat ya, itu akan menyebabkan kerugian waktu ya. Karena kalau kerugian waktu ya berarti tidak berjalan dengan baik ya proses produksinya, kemudian large lot size ya jadi terjadi penumpukan ya, high WIP atau work in process ya. Jadi waktu untuk memproses suatu barang itu menjadi lebih lama ya. Jadi itu menyebabkan adanya kerugian waktu. Nah, reducing setup time ya allows small lot production. Ya. Jadi kalau setup time-nya itu rendah ya, maka yang bisa kita produksi juga tidak banyak-banyak gitu ya. Maksudnya di sini tidak banyak itu adalah tidak terlalu menumpuk gitu ya. Jadi di tempat kerja kita itu ya hanya ada sedikit benda yang kita kerjakan ya, tidak terlalu menumpuk. Karena kalau menumpuk ya itu tadi ya. Intinya kalau kita berbicara soal lean production ya itu lean ya ramping ya. Jadi apa yang kita kerjakan ya apa yang kita kerjakan itu bisa mungkin seminimal mungkin ya, tidak melakukan hal-hal ya di luar yang seharusnya ya, atau tidak terjadi penumpukan ya di bagian workstation kita. Ya, jadi dengan menggunakan setup times yang minimum ya itu bisa menyebabkan adanya small load production ya. Jadi produksinya tidak terlalu banyak, nggak menumpuk lah istilahnya kayak gitu. Kemudian improve flexibility when switching products. Nah, jadi karena apa namanya waktu setupnya itu singkat ya, maka ketika harus melakukan perubahan produk ya atau switching produk ke produk yang lain itu cepat ya. Kalau misalnya waktu setupnya lama ya, ketika akan switch ke produk lain, berarti kan harus setting mesin lagi ya. Nah, kalau setting mesinnya terlalu lama, ya pekerjaannya juga tidak jadi eh, lancar ya, karena terlalu lama di setting mesinnya. Ya, kalau setting mesinnya cepat,
Itu nanti ketika kita harus membuat produk yang lain ya settingnya juga cepat ya. Ya, kemudian reduce lead time and inventory levels. Ini lead time itu artinya bisa mengurangi waktu ya untuk membuat sebuah benda dari awal sampai akhir dan juga untuk mengurangi inventory levels ya atau mengurangi mengurangi apa namanya eh, apa tadi inventory level itu mengurangi barang-barang yang kita simpan ya, di, di gudang gitu ya. Kemudian lower production cost per unit. Jadi apa namanya bisa mengurangi harga ya, harga produksi per unitnya. Support continuous flow and smooth production ya. Jadi ya dengan menggunakan dengan minimalisir waktu setup ya, kita bisa untuk eh, mempertahankan aliran produksi yang lancar ya, yang terus-menerus dan produksinya pun juga smooth ya. Ya, smooth itu lancar ya. Ya, dia lancar. Nah, ini ya respect for people ya. Jadi kan salah satu pilar daripada Toyota Production System ya itu ada minimize waste dan satunya adalah respect for people ya. Yang pertama adalah level payrolls ya, keeping employee income stable without extreme fluctuation ya, even when production demand change ya. Jadi salah satu cara untuk ya menghormati orang ya di sini adalah dengan cara gajinya itu dibuat ya stabil ya, tidak terjadi fluktuasi yang ekstrim ya, tidak tiba-tiba gajinya turun ya 50% itu enggak ya, tapi dibuat stabil gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk respect people ya, menghormati orang. Kemudian cooperative employee unions ya, building a good relationship with labor unions so both management and workers can collaborate smoothly ya. Jadi memang ya di sebuah pabrik itu ada yang namanya union ya. Jadi union itu adalah eh, union. Union itu perkumpulan. Apa ya bahasa Indonesia yang tepat ya? Union. Ya komunitas, ya serikat. Oh ya, serikat pekerja ya. Jadi eh, bagian manajemen yaitu harus memiliki hubungan yang baik dengan serikat pekerja. Sehingga kalau misalnya ada keluhan-keluhan, ya, biasanya kan nanti dari perwakilan serikat pekerja itu akan berdiskusi dengan bagian manajemen. Nah, manajemen juga harus menjadi rekan yang baik ya dengan serikat pekerja. Ya, sehingga nanti bisa terjadi yang namanya kolaborasi atau kooperatif ya dari yang karyawan bisa memberikan masukan ke bagian manajemen dan bagian manajemen ya juga bisa memberikan yang terbaik ya untuk karyawan-karyawannya. Kemudian subcontractor networks ya, developing long-term trust-based partnership with supplier and subcontractors ya. Jadi membuat jaringan yang bagus ya, relationship yang bagus ya antara perusahaan induk dan eh, subkontraktor dan juga para supplier. Kemudian bottom round management style. Ya. Managers go to the shop floor, listen to workers, and make decision based on real condition. Ya, jadi bagian manajemen juga harus mau turun ke lapangan ya, supaya apa? Ya, supaya bisa mendengar ya keluh kesah daripada pekerja ya kalau misalnya ada. Kemudian juga ketika membuat kebijakan itu berdasarkan kondisi lapangan ya, bukan berdasarkan hanya dari laporan atau perkiraan semata ya. Nah, itu kalau dari laporan ya atau perkiraan semata itu kadang kebijakan-kebijakannya tidak tepat sasaran. Jadi perlu ya supaya bagian manajer itu turun ke lapangan. Kemudian sini ada quality circle ya, small group involvement activities ya atau SGIA ya, small group involvement activities. Small groups of employees who regularly meet to discuss problems
and propose improvement for quality and productivity. Ya, jadi di serikat pekerja itu ya juga isinya adalah pembahasan-pembahasan ya diskusi-diskusi masalah ya yang mana masalah itu nanti bisa disampaikan kepada ke bagian manajer untuk kemudian dicari solusinya bersama. Ya, jadi apa namanya dengan cara seperti ini ya maka ya terjadi ya perbaikan continuous improvement ya baik dari segi teknis ya maupun kebijakan ya. Nah, ini adalah respect for people ya bagaimana di Toyota production system itu mengadopsi ya hal-hal semacam ini gitu ya. Yang pertama tadi adalah dengan mengurangi waste ya mengurangi limbah. Kemudian yang selanjutnya juga dengan menghormati people ya dengan menghormati orang. Nah, ini ada eh, Toyota Production System ya, four rules ya. Jadi aturan empat aturan ya daripada Toyota Production System. Ya, yang pertama sini ada all work shall be highly specified ya, as content, sequence, timing, and outcome ya. Jadi intinya setiap pekerjaan itu harus jelas ya. Setiap pekerjaan itu harus jelas ya apa yang dilakukan ya kontennya apa, kemudian sequence urutannya apa, kemudian timing, ya, waktunya itu berapa lama, gitu ya, dan outcome, ya, hasil akhirnya apa, ya. Jadi harus jelas semuanya. Tujuannya biar supaya apa? Untuk menghindari variasi dan memastikan kualitas konten. Ya, jadi supaya jelas semuanya gitu ya. Apa yang dilakukan, urutannya bagaimana, lamanya seberapa, dan hasilnya apa. Jadi untuk meminimalisir variasi. Jadi kalau tidak jelas itu kadang nanti terjadi perbedaan gitu ya. Misalnya eh, membuat benda A yang eh, katakanlah membuat benda A itu sejam, tapi kemudian kok jadi 1,5 jam, kemudian lagi kok jadi 45 menit. Nah itu kan jadi nggak tidak seragam ya, jadi membingungkan gitu, membingungkan di bagian workstation selanjutnya. Ya, sehingga perlu adanya penyeragaman sehingga kalau kita ingin berkata bahwa membuat part A itu berapa lama, kita langsung bisa menjawab, oh membuat part A itu 1 jam. Ya, jadi 1 jam, ya itu nanti masuk ke jadwal. Jadi jelas, 1 jam itu jelas. Gitu ya. Kemudian yang kedua, every customer supplier connection must be direct with a clear yes, no way to request and receive ya respon ya. Jadi intinya hubungan antara pelanggan dan pemasok internal, ya, misal antar stasiun kerja, harus jelas dan langsung. Ya, permintaan harus melalui cara yang pasti, bisa atau tidak bisa, ya, tanpa kebingungan, tanpa perantara. Ya, jadi intinya ketika workstation ya, antar workstation itu berkomunikasi, itu harus jelas, ya. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Ya. Jangan ambigu ya. Kalau ambigu ya tidak jelas nanti. Ini yang workstation A ini maunya apa misalnya. Ini yang workstation B ini butuhnya apa. Nanti jangan sampai terjadi ketidakjelasan. Ya sehingga harus harus apa namanya? Ya harus tepat waktu. Tepat waktu. Harus tepat apa yang dimaksudkan. Ya kemudian yang ketiga adalah the pathway for every product and service must be simple and direct ya. Jadi alur pergerakan produk harus lurus, tidak rumit dan tidak bolak-balik. Tujuannya menghindari waste seperti transportasi tidak perlu dan waktu tunggu. Nah, jadi eh, intinya kalau membuat barang ya, atau memproduksi sebuah barang itu harus lurus gitu ya. Dari A, B, C, D-nya itu lurus gitu. Jangan sampai ada yang harus balik dulu kemana gitu ya. Habis ke sini ke situ ke sana gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan yang namanya pemborosan ya. Pemborosan terkait apa namanya? Waktu ya. Sebentar.
Kemudian yang selanjutnya ada ya, an improvement must be made in accordance with the science method ya, under the guidance of the teacher at the lowest possible level in the organization. Jadi intinya perbaikan dilakukan berdasarkan data dan eksperimen. Ya, jadi kalau apa, eh, melakukan perbaikan, yaitu harus didasarkan pada hal-hal yang saintifik, ya, tidak berdasarkan kira-kira. Jadi memang teori-teori yang kita pelajari ya selama di kuliah, ya, di sekolah itu memang diperlukan ya, supaya apa menjadi landasan ya untuk melakukan eh, perkembangan ya, melakukan pengembangan. Ya, dan itu dibimbing oleh para ahli dan dilakukan oleh pekerja paling dekat dengan proses tersebut. Ya, jadi misalnya gitu ya, harus melakukan perbaikan di sektor misalnya pengelasan. Ya, maka yang melakukan ya, perbaikan ya di sektor pengelasan gitu ya. Jangan kemudian sektor yang lain juga ikut-ikutan, jangan ya. Jadi memang perbaikannya itu spesifik ya. Kalau memang itu di bagian pengelasan, ya maka yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan itu adalah orang-orang yang di bidang pengelasan dan sekitarnya gitu ya, yang masih ada hubungannya dengan pengelasan. Nah, kalau di yang lain mungkin bisa jadi ada perbedaan cara perkembangannya, ya itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya, menjadi hal perbaikan yang dilakukan di setiap orang, setiap sektor ya, karena setiap sektor mungkin jenis perbaikannya berbeda. Nah, itu harus didasarkan dari metode saintifik ya, berdasarkan keilmuan-keilmuan yang memang sudah dipelajari. Ya, itu adalah empat rules ya, empat apa namanya rules. Rules itu ya empat rules ya, paham ya, terkait Toyota Production System. Nah, ini ada Lean Implementation Requirement ya. Eh, ya, yang pertama ada Lean, ini design flow proses ya. Nah, yang pertama ada Lean Operation ya. Nah, apa itu Lean Operation? Jadi Lean Operation adalah menyambungkan proses kerja agar aliran produksi tidak terputus dan lancar ya. Intinya buat supaya produksi itu lancar ya. Kemudian ada balance workstation capacities ya, menyeimbangkan kapasitas tiap stasiun kerja supaya tidak ada bottleneck atau stasiun yang terlalu lambat. Ya, jadi memang dibuat supaya kerjanya itu antara workstation satu dan workstation lainnya itu memiliki pekerjaan yang kapasitasnya itu sama. Ya, jangan sampai ada yang terlalu banyak dan jangan sampai ada yang terlalu sedikit. Yang kemudian redesign layout for flow, jadi mengatur ulang ya tata letak pabrik agar material bergerak lebih pendek dan cepat. Ya, jadi diatur gitu ya peletakan-peletakan alatnya supaya ketika membuat suatu produk ya, atau ketika menghandle suatu bahan produksi itu tidak terjadi apa ya istilahnya bolak-balik ya, tidak terjadi eh, pemborosan ya di sektor waktu gitu ya. Kemudian emphasize preventive maintenance ya, melakukan perawatan mesin secara rutin ya untuk mencegah kerusakan dan downtime. Ini jelas ya, dengan menggunakan maintenance ya itu bisa menjadi preventif ya, atau menjadi eh, penanggulangan ya terhadap sebuah kerusakan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Kemudian reduce lot size ya, jadi mengecilkan ukuran batch agar produksi lebih fleksibel ya, dan work in progress lebih sedikit ya. Jadi memang sebisa mungkin gitu ya, tidak membuat eh, barang terlalu banyak ya, tidak melebihi dari apa yang diminta. Dan balik lagi, kalau memberikan atau memproduksi barang yang barang yang lebih dari yang seharusnya ya, maka nanti akan terjadi penumpukan di workstation selanjutnya. Kemudian reduce setup
or change over time. Jadi mempercepat waktu ganti tooling agar bisa sering produksi batch kecil dan mengurangi waktu idle ya. Jadi ya kadang mengganti peralatan ya, mengganti mata pahat dan sebagainya itu kan membutuhkan waktu. Jadi memang dibuat ya bagaimana caranya supaya ketika mengganti tool ya atau mengganti pahat ya, mengganti apapun itu yang berhubungan dengan eh, tooling ya peralatan itu dibuat secepat mungkin ya supaya apa? Supaya untuk meminimalisir ya, adanya pemborosan waktu. Ya, itu adalah design flow process. Nah, kemudian ada total quality control ya. Ya, worker responsibility. Ya, jadi setiap pekerja ya bertanggung jawab atas kualitas pada prosesnya sendiri. Ya, jadi tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan, ya, bukan tanggung jawab dan berkomentar terhadap pekerjaan orang lain. Itu jangan. Jadi fokus kepada diri sendiri, fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan dan bagaimana kualitasnya. Kemudian ada measure SQC, ya, statistical quality control, menggunakan data dan statistik untuk mengukur kualitas dan mendeteksi variasi proses. Ya, jadi eh, dalam pembuatan suatu barang itu harus tetap dilihat datanya, ya, statistiknya bagaimana. Di data dan statistik itu nanti eh, dijadikan ya untuk mengukur kualitas ya dan mendeteksi adanya sebuah variasi dalam proses. Kemudian ada enforce compliance, ya, jadi memastikan semua prosedur dan standar kualitas ditaati. Ya, jadi eh, prosedur, ya, ada prosedur membuat sebuah barang, kemudian ada kualitasnya juga, level kualitas yang harus ditaati. Yaitu dipastikan setiap pekerja itu memenuhi hal tersebut. Kemudian ada file safe methods, ya, menggunakan sistem atau alat yang mencegah kesalahan sebelum terjadi. Ya, jadi memang ketika kita membuat atau membeli sebuah alat produksi, maka pastikan di situ memiliki fitur-fitur yang memudahkan ketika terjadinya kesalahan dalam proses. Ya, jadi dibuat sebuah alat atau dipilih ya sebuah alat yang memang ada fitur-fitur otomatis gitu ya. Fitur-fitur otomatis untuk mencegah untuk mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan sehingga nanti tidak terjadi yang namanya produk cacat. Ya, kemudian selanjutnya ada automatic inspection ya. Jadi misalnya menggunakan sensor kamera atau mesin ya untuk memeriksa kualitas secara otomatis dan konsisten. Oke, selanjutnya di sini ada eh, Lean Implementation Requirements ya, dari segi stabilize schedule ya. Yang pertama di sini ada level schedule. Jadi menjadwalkan produksi secara rata ya supaya tidak ada lonjakan besar dan beban kerja juga stabil. Jadi ini tadi ya sudah dibahas ya, intinya eh, dalam membuat jadwal itu kalau bisa yang stabil rata ya. Jangan sampai ada penumpukan ya di satu jadwal, sementara di jadwal yang lainnya itu malah longgar. Kemudian ada underutilized capacity ya. Tidak memakai kapasitas mesin 100%. Jadi menggunakan alat itu jangan bukan jangan dimaksimalkan. Artinya jangan menggunakan sebuah alat produksi itu di level beban kerja maksimal. Ya, diturunkan gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, apa ya, misalnya mesin press, katakanlah mesin press itu bisa memiliki kemampuan maksimal untuk menekan seberat 1 ton. Ya. Nah, kalau bisa jangan dipakai untuk 1 ton, ya, tapi di bawahnya mungkin buat 800 kilogram atau 900 kilogram gitu ya. Karena kalau dipakai secara maksimal terus-menerus, ini ada kemungkinan rusaknya semakin cepat. Ya.
Kemudian establish freeze windows, ya, menetapkan jangka waktu di mana jadwal produksi tidak boleh dirubah, ya, agar stabil dan berkendali. Ya. Jadi ini memang membutuhkan kedisiplinan dari setiap pihak, ya, supaya jadwal itu bisa fix gitu ya, tidak banyak berubah. Ya, karena kalau berubah nanti menyebabkan kebingungan. Ya sama seperti jadwal kereta misalnya. Ya, kalau jadwal kereta selalu berubah-ubah juga pasti bingung orang-orang ya. Nah, dibuatlah sebuah jadwal kereta yang fix ya, misalnya jadwal KRL gitu ya. Itu kan setiap hari sama. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya ada eh, Kanban pool ya. Jadi demand pool ya. Demand pool itu produksi dimulai hanya ketika ada permintaan dari proses berikutnya. Ya, jadi kalau belum diminta untuk membuat, ya tidak membuat. Ya, jadi sebuah workstation bekerja itu ketika memang diminta untuk membuat. Ya, bekerja ketika diminta bekerja. Ya, jadi kalau belum ada pesanan ya tidak bekerja. Backflush ya. Backflush itu artinya mengurangi persediaan secara otomatis ya, setelah produk jadi berdasarkan Bill of Materials. List bahan yang digunakan dihitung setelah barang jadi, bukan saat ketika bahannya diambil. Ya, jadi maksudnya gini, backflush itu artinya misalnya untuk membuat mobil, wajah mobil ya, mungkin telegannya, membuat remote, membuat AC gitu misalnya. Jadi memang katakanlah untuk satu produksi AC membutuhkan sekian mur, membutuhkan sekian baut dan sebagainya. Nah, karena proses produksi itu tadi sudah dibuat untuk stabil ya, sudah dibuat untuk eh, fix gitu ya. Maka sudah dipastikan bahwa ketika sudah dibuat satu produk AC gitu ya, maka gini kan gini, produk AC itu kan ketika dibuat butuh banyak banyak bahan ya. Dan AC tersebut membutuhkan bahan baku yang sudah fix gitu. Ya, sehingga ketika ditanya sudah membuat satu produk AC. Satu AC ini membutuhkan misalnya berapa? Oh, membutuhkan 50 mur misalnya. Oh ya sudah, berarti setiap satu AC yang sudah jadi maka membutuhkan 50 mur gitu. Ya sudah percaya saja gitu. Ya. Nah, ini memang harus dibentuk sebuah kondisi yang disiplin sehingga stok mur itu juga bisa dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi jangan sampai satu AC butuh 50, yang satunya lagi butuhnya 49, yang satunya butuhnya 51. Nah, ini kan berbeda-beda. Nah, itu nanti di bagian bahan baku juga bingung. Tapi kalau sudah fix gitu ya, misalnya satu AC ini ternyata membutuhkan 50 mur, 50 baut. Oh ya berarti memang untuk membuat katakanlah 50 AC kan bisa dihitung nanti berapa jumlah mur yang dibutuhkan. Jadi dihitungnya di akhir gitu ya, di akhir ketika benda itu sudah jadi, yaitu backflush artinya. Kemudian reduce lot size ya, jadi menghasilkan batch kecil untuk mengurangi stok ya dan mempercepat aliran kerja. Ya, ini tadi sudah diulang berapa kali gitu ya. Intinya ketika membuat sebuah barang itu jangan terlalu banyak ya. Ketika membuat sebuah part ya atau bagian tertentu dari sebuah produk jangan kebanyakan ya. Intinya dibuat sesuai dengan pesanan. Kemudian yang selanjutnya ada eh, work with vendors ya. Reduce lead times, memperpendek waktu tunggu material dari pemasok. Jadi ya, dibuat sebuah konsep ya, perjanjian gitu ya, yang mana memang kalau bisa eh, reduce lead times ya. Apa itu reduce lead times? Ya, itu memperpendek waktu tunggu material dari pemasok. Jadi kalau bisa ya pemasok itu secepatnya gitu ya. Bukan secepatnya, artinya jangan sampai terlalu lama menunggu. Ya, kalau memang butuh waktu lama ya sampaikan. Kalau misalnya waktunya itu ternyata masih cocok ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata waktunya terlalu lama, ya maka harus dibuat sebuah konsep gitu gimana supaya
tidak terjadi pengantaran bahan baku yang terlalu lama. Kemudian frequent deliveries ya. Jadi pengiriman kecil tetapi sering agar stok tidak menumpuk. Jadi kalau bisa memang pengiriman barang itu nggak apa-apa beberapa kali. Asalkan memang setiap pengiriman itu langsung semuanya terpakai bahan bakunya. Ya, tidak menumpuk. Karena kalau menumpuk, ya itu tadi bisa saja sekali pesan bahan baku ternyata sekian persennya rusak atau ada cacat. Nah, itu kan bahaya. Lebih baik apa namanya pengirimannya lebih sering walaupun sedikit demi sedikit sehingga eh, bisa ketahuan gitu kalau misalnya ada masalah. Ya. Kemudian project usage requirement memberitahu pemasok kebutuhan material secara akurat dan berkelanjutan. Nah, ini jelas ya. Jadi ketika pesen bahan ya memang pesennya secara akurat dan berkelanjutan. Kemudian ada quality expectation ya, menetapkan standar kualitas yang jelas dan memastikan pemasok mematuhinya. Ya, jadi kualitasnya juga jelas ya. Spesifikasinya seperti apa, penggunaannya untuk apa, itu kita sampaikan dengan jelas kepada vendor dan vendor juga harus bisa menyanggupi itu ya. Jadi memang sudah ada kesepakatan gitu ya antara eh, pihak perusahaan dan pihak penyedia bahan baku. Nah, kemudian ada yang selanjutnya ya reduce inventory more ya. Jadi look for other areas, ya maksudnya cari tempat lain di pabrik yang masih menyimpan stok berlebihan, ya. Jadi intinya kan kita ingin mengurangi ya adanya eh, bahan atau adanya bahan yang kita simpan di storage. Nah, dalam lean production ya kita cari sebisa mungkin mana kira-kira ya sektor mana yang ada stok berlebih itu kita cari dan kita cari solusinya supaya tidak ada yang namanya stok berlebih. Ya pokoknya dipastikan semua area itu tidak ada yang namanya penumpukan stok. Ya kemudian stores ya kurangi stok yang disimpan di gudang bahan baku. Nah, ini jelas. Kemudian transit jadi minimalkan inventory yang sedang dalam perjalanan antar proses. Nah jadi ya intinya jangan terlalu banyak ini ya, jangan terlalu banyak transit. Gitu ya. Jadi kalau mau mengirim barang ya sudah langsung saja gitu. Kemudian karosel ya, kurangi penyimpanan di sistem karosel atau otomatis yang sering menumpuk barang. Nah, jadi intinya jangan terlalu banyak menyimpan barang lah intinya gitu ya. Kemudian conveyor, hilangkan barang yang numpuk di conveyor. Ya, jadi buat aliran lebih lancar. Dan intinya inti dari semuanya ini adalah kurangi penumpukan bahan baku, kurangi penumpukan barang. Intinya itu. Nah, kemudian ada yang namanya juga improve product design. Ya, jadi di sini dituliskan ada ya, standar product configuration, gunakan desain produk yang baku agar produksi lebih cepat dan mudah. Kemudian standardize and reduce number of parts. Kurangi jumlah komponen dalam produk supaya proses lebih sederhana dan murah. Kemudian ada proses design with product design. Desain proses produksi harus dibuat bersamaan dengan desain produk agar efisien sejak awal. Kemudian ada quality expectation, tetapkan standar kualitas yang jelas ya untuk produk yang dirancang. Oke, kita cepat saja ya. Eh, ya, di sini ada concurrently solve problem, ada root cause, ya jadi cari penyebab utama masalah itu apa. Kemudian ada solve permanently. Jadi ketika sudah ketemu masalahnya, kita berikan solusi untuk hal yang permanen. Ya, solusinya itu bukan untuk sementara, tapi untuk selanjutnya, selama-lamanya. Sebisa mungkin selama-lamanya. Kemudian ada team approach. Jadi ketika ada masalah, itu caranya adalah cara mencari solusinya adalah dengan kerja tim.
Kemudian ada line and specialist responsibility, jadi operator dan ahli harus sama-sama bertanggung jawab atas perbaikan. Kemudian ada continual education, jadi beri pelatihan terus-menerus ya supaya pekerja itu bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik ya. Jadi tidak tergantung kepada teknisi maintenance ya, tapi juga punya kemampuan untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas alatnya ya, kualitas produknya. Nah, dengan tidak selalu bergantung pada maintenance, tidak bergantung pada perbaikan gitu ya. Nah, kemudian ada measure performance. Ya, jadi yang pertama adalah emphasize improvement, fokus pada peningkatan berkelanjutan, ya, bukan pada hasil sesaat. Kemudian ada track trends, pantau pola performa dari waktu ke waktu untuk melihat apakah produksi membaik atau menurun. Jadi di track, ya, trennya. Kualitasnya gimana nih? Stabil, meningkat, atau bahkan menurun. Nah, itu harus di track gitu ya. Kemudian ada, nah ini example aja ya. Ini juga example. Nah, oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti ini apa namanya akan saya share ya bahan bahan gulanya ini. Dan mungkin cukup itu dulu ya kuliah pada saat ini ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan mengerjakan kuis pilihan genre yang sudah saya siapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.